Wih, keren nih kontennya ini. Lucu sekali nih. Scroll TikTok. Lucu banget sih. Ya ampun, Abah. Wih, Kok jagain Ox malah main handphone sih? enggak kan sambil perhatiin juga. Ini nggak apa-apa lah, scroll dikit TikTok. Dia Gimana aman. sih? Dia kan main sendiri jadinya. Nggak apa-apa. Ini kan iya kan? Dia lagi main. Adek main sendiri atau main sama Abah tadi? Main dengan abahnya dong, ya kan? Bohong banget deh Abahnya. Nggak apa-apa kan sambil lihat dikit handphone. Yang penting masa lebih pentingin berdua. handphone daripada sama anak. Ya, gimana dong cuman kan emang udah biasa juga. Banyak juga orang-orang tua yang kayak gitu kan. Lihat main ada anak sambil main handphone juga kayak gitu. Ya nggak bisa dong, Say. Kan quality time sama anak nanti nggak berkualitas. Ya jadi gimana dong? Handphonenya di stay away dulu, dijauhin, side away, dijauhin. Emang jangan dilihat. kelamaan kalau gitu jadi masalah? Pastilah. Ya gimana dong cara jalan keluar? Soalnya udah kayak addicted banget juga nih sama main handphone, teknologi, gadget kayak gitu. Juga kan cari-cari yang lucu-lucu gitu di handphone. Iya kan Oks ya? Gini aja deh, pas-pas hari ini kita mau meeting sama keluarga Pendeta Kuntaraf ya. Emang kenapa? Mereka tahu banyak tentang pengetahuan antara teknologi dan apa tadi? Keluarga ya? Iya, keluarga. Oh, wah ini bagus banget nih. Ini cocok banget buat saya apalagi ya, buat kita keluarga kita nih. Ntar lagi Umi mau tanya sama Pendeta Kuntaraf. Oke. Tentang kejadian barusan. Oh, di acara Obsesi Hati ya? Iya, betul. Oke. Baik-baiknya. Ini aku sering nonton acara ini. Kalau begitu, ini kan acara keluarga dan juga bagaimana kita mendidik anak gitu. Betul, juga ya. Seputar rumah tangga. Rumah tangga. Sehat dan rohani tentunya. Nah, kalau begitu kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar keluarga, suami istri yang sehat dan rohani tentunya. Bersama dengan kami keluarga Togas Girsang, saya Darul Togas dan saya Monica. Dan kami akan memandu ini selama 1,5 jam ke depan. Ya, Oks mau main di sana? Ya, oke. Iya, nah, adapun topik tadi ya, kita sudah ibaratnya sindir tadi mengenai teknologi dan keluarga. Kita akan membahas bagaimana nih teknologi dan keluarga itu berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa mungkin solusinya kalau kita mungkin sudah kecanduannya kayak tadi, aduh. Iya nih, parah banget sih tadi, Pak. Emang realitanya kayak gitu juga sih ya. Oke, kita akan memulai acara ini. Sebelumnya kita akan membacakan ayat tema. Ya, ayat tema kita terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, sebelum mulai mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih penyertaan-Mu hingga saat ini masih kami merasakan. Saat ini kami akan memulaikan acara Obsesi Hati. Kiranya Kau dapat memberkati untuk acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kiranya kami dapat pelajaran atau dapat berkat dari surga melalui acara ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, dan tentunya acara ini akan ada narasumber ya, narasumber yang luar biasa yang selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan materi-materi kepada kita tentunya. Siapa lagi kalau bukan keluarga Pendeta Kuntaraf. Oke, kita menyapa dulu nih keluarga Pendeta Kuntaraf yang berada di Amerika ya. Halo. Selamat malam waktu Selamat malam Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Iya, apa kabar ini keluarga Pendeta Kuntaraf?
Masih sehat, Masih puji sehat. Tuhan. Puji Tuhan, Masih diberi masih sehat. kesehatan, masih diberi nafas, masih bisa memberikan presentasi di Obsesi Hati. Oke. Puji Tuhan. Ya, Baiklah. betul. Oke, baiklah. Jadi para pemirsa yang ada di rumah, bagi pemirsa yang ada pertanyaan atau ingin sampaikan Komentar, ya, betul. komentar, boleh sekali. Silakan dituliskan pertanyaannya maupun komentarnya di kolom komentar Facebook, YouTube maupun melalui call center Hope Channel Indonesia. Nah, kalau pemirsa juga memiliki itu ya tadi pertanyaan ataupun topik yang akan ingin dibahas oleh pemirsa, mungkin memiliki ide, bisa dituliskan juga di kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Nah, kami juga mengajak untuk pemirsa bisa berpartisipasi nih, ada polling ya kan, polling sehubungan dengan topik Topik kita, pembahasan kita betul. pada saat ini. Ada 3 polling itu. Nah, ini kalau jawabannya ya semua, berarti mungkin Anda butuh untuk detox digital ya. Oke. Iya, betul. Pertanyaannya apa nih? Biar kita bisa diisi. Seru-seru nih ya. Buat teman-teman yang ada di rumah boleh ikutan polling. Yang pertama, apakah Anda merasa seperti terus-menerus memeriksa ponsel Anda bahkan saat Anda tidak membutuhkannya? Ya atau tidak? Waduh, bisa tulis di Iya, Instagram betul. ya. Kayaknya saya banget nih. Yang kedua, gadget adalah hal pertama yang Anda periksa ketika Anda bangun setiap pagi. Wow. Waduh. Apakah gadget atau renungan pagi atau Alkitab yang Anda pegang? Nah, bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau di polling ini. Dan yang ketiga, Yang ketiga, pernahkah Anda merasa cemas atau gelisah jika meninggalkan smartphone atau gadget Anda di rumah atau Wah. kehilangannya? Ya atau tidak? oke, langsung saja periksa. Langsung saja periksa lagi. Langsung saja tuliskan polling. komentar dan Iya. juga ikuti polling yang ada di Instagram. Baiklah, pada malam hari ini langsung saja kita mempersilakan keluarga Pendeta Kuntaraf untuk membawakan materi teknologi dan keluarga. Dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kami merasa senang untuk membahas mengenai teknologi dan keluarga. Ini merupakan suatu masalah untuk banyak keluarga. Ya, baik. Ayat sudah dibacakan tadi yang diambil dari Keluaran 20 ayat 3 ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Allah lain ya? Kalau kita lihat dari apa yang ditulis di dalam Patriarch and Prophets halaman 304 dikatakan sebagai berikut. Manusia dilarang untuk memberikan kepada benda-benda lainnya tempat yang utama di dalam pelayanan dan kasih mereka. Apa saja yang kita manjakan yang cenderung untuk mengurangi kasih kita kepada Allah atau menghalangi pelayanan yang harus diberikan kepada Dia, maka kita telah menjadikan hal itu sebagai ilah. Wah, kalau gitu mungkin itu gadget. Bangun pagi-pagi, terus Ya, bangun. jadi kita mengutamakan akan gadget lebih daripada Tuhan, maka itu pun sudah boleh menjadi ilah untuk kita masing-masing. Nah, kita harus menceritakan kepada saudara-saudara, mungkin banyak yang pernah dengar tentang komunitas Amish di Amerika. Siapa ini komunitas Amish? Ya. Yaitu dia adalah kelompok atau komunitas Amish adalah sebuah komunitas kecil yang berada di beberapa wilayah Amerika Serikat dan Ontario, Kanada. Dan ini merupakan satu komunitas denominasi atau aliran beragama Kristen Anabaptis yang terkenal dengan pola hidup mereka yang membatasi diri dari pengaruh dunia modern. Ya, isolasi mereka. Isolasi. Jadi sering kami waktu pergi ke Pennsylvania, pergi ke itu Sight and Sound, kami lihat itu orang-orang Amish ya. Ya. Mereka tetap pakai seperti delman ya, bendy ya. Ya, nggak mau naik auto. Tidak mau mereka naik mobil dan sebagainya ya. Nah, ada 5 fakta tentang komunitas Amish yang kami ingin sampaikan kepada saudara-saudara dan kita lihat hubungannya dengan masalah teknologi. Ya. Ya. Pertama, komunitas ini berasal dari tanah Eropa. Jadi mereka migrasi dari Eropa datang ke Amerika. Jadi mereka memisahkan diri dari pengaruh modernisasi, Ya. tidak mau yang bersifat modern, ya. Foto pun nggak mau, telepon nggak mau. Ya, jadi itulah. Jadi komunitas Amish ini merupakan komunitas dengan pertumbuhan populasi tercepat di Amerika. Ya. Komunitas ini rajin dan pandai dalam hal pekerjaan. Ya. Jadi dan satu desa yang paling bersih dan
makmur di Amerika Serikat. Jadi secara ekonomi bagus, makmur, desanya itu bersih sekali, ya. Nah, kita coba meneliti apa yang terjadi dengan mereka. Mengapa komunitas Amish menghindarkan modernisasi? Ya, mereka merasa bahwa teknologi dapat memisahkan keluarga, apakah itu telepon, apakah televisi dan sebagainya. Jadi mereka hidupnya itu mau hidup yang sangat sederhana. Jadi banyak penelitian yang dibuat dengan orang-orang Amish ini. Jadi mereka katakan, apakah kendaraan bermotor dapat memisahkan keluarga? Oh betul, ternyata oleh sebab sangat mobile, ya. Artinya sangat cepat sekali bergerak, orang bisa tinggalkan rumah, ya, cepat sekali. Kalau ada masalah sedikit dalam rumah tangga, perginya kemana? Ke mobil, pergi ke kota yang lain dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada tulisan daripada Dr. Roger Dudley, ya, tentang masalah nilai-nilai diri, ternyata dalam masa modernisasi ini, maka kalau terlalu mobile, maka penilaian artinya penurunan nilai rohani itu menjadi terbatas. Ya. Jadi orang tua sukar menurunkan nilai-nilai rohani kepada anaknya sebab pindah-pindah selalu pindah, ya, selalu pindah. Jadi naik bendi kayak gini kan lama. Jadi mereka percaya bahwa lebih bagus naik bendi. Lebih Jadi slow. mereka yang tidak punya mobil itu ada kebaikannya, ya. Kemudian apakah televisi dapat memisahkan keluarga? Iya, kadang-kadang nonton itu sampai anak-anak nggak dipeduliin, ya. Iya. Jadi di rumah artinya sama-sama nonton, ada bapak, ibu, anak, tapi nonton komunikasinya dari mana? Dari one way communication. One way komunikasi satu arah, yaitu dari televisi. Sedangkan hubungan sesama keluarga itu akan bertumbuh kalau adanya suatu komunikasi satu sama lain, bukan dari televisi. Nah, itu yang telah menyebabkan berbagai macam masalah teknologi oleh sebab adanya televisi di dalam keluarga. Kemudian, apakah telepon dapat memisahkan keluarga? Iya, rumah keluarga Amish tidak punya telepon sama sekali. Jadi kalau mereka mau bertelepon, mereka harus pergi ke gardu telepon yang ada di ujung jalan. Jadi saudara bisa lihat itu ada gardu telepon dari Amish. Iya. Nah, kenapa, ya, ada seorang pendeta yang meneliti dalam bidang ini, ya, dikatakan kalau misalnya keluarga sedang kumpul, sedang makan, kemudian ada telepon berdering, ya, maka terpisahlah hubungan itu, ya. Kemudian waktu sedang sedang renungan pagi, renungan malam, ada telepon berdering, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya harus menjawab itu telepon. Jadi itulah sebabnya keluarga Amish tidak mau punya telepon, sebab mereka merasa bahwa nilai rohani akan lebih bagus dan terhubung dengan baik kalau tidak ada telepon. Nggak ada yang mengganggu dari luar. Nah, sekarang kita mau bertanya, apakah gadget dapat memisahkan keluarga? Coba kita lihat tadi bagaimana itu Deto terlalu senang melihat gadget itu sampai anaknya pun nggak dipeduliin. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa perhatian kita kepada gadget sangat besar, ya. Dan kadang-kadang inilah yang dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak sibuk dengan mereka punya gadget, ya, sehingga tidak punya waktu kepada orang tua, ya. Ataupun tidak ada komunikasi dengan orang tua. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian gadget itu adalah apa. Ya, sebenarnya apa itu gadget atau gawai, ya, dalam bahasa Indonesia. Secara umum pengertian gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Itulah kira-kira dia punya definisi, ya. Dan pengertian lain mengatakan bahwa gadget adalah satu benda elektronik yang berukuran kecil yang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Gawai adalah perangkat elektronik portable karena dapat digunakan tanpa harus terhubung dengan stop kontak beraliran listrik, ya. Kemana-mana kita bisa bawa. Jadi kita bawa ini iPhone, ya. Dan sebagainya. Nah, sekarang beberapa pengalaman dari bahaya gadget. Ada video viral tentang anak umur 8 tahun yang tidak mau sekolah. Kenapa?
yang dia sudah addicted dengan ini gadget. Jadi mereka hanya mau Mau gadget dan gadget sebagainya, saja. ya. Kemudian Ada video viral anak umur 12 tahun yang telah merusak isi rumahnya setelah HP-nya disimpan oleh ibunya. Jadi dia ngamuk, ya, marah-marah dan sebagainya. Dia hancurkan semua barang. Kenapa? Sebab dia tidak bisa tahan kalau tanpa Nggak ada gadget, ya. ya. Jadi ini adalah satu hal yang merupakan berita viral yang kita dapat di mana-mana. Nah, apa yang menjadi tanda kecanduan gadget? Kita lihat. Pertama, saat Anda kecanduan gadget, Anda akan langsung mencari gadget saat membuka mata di pagi hari. Nggak bisa lihat apa-apa ya. Langsung gitu. Addicted, ya. Oke, Anda tidak bisa melewati hari tanpa menggunakan gadget. Ya. Anda akan merasa cemas yang luar biasa jika baterai smartphone sudah sangat rendah atau bahkan mati. Langsung terus cari kemana ya? Apakah ada electric outlet untuk supaya bisa di charge dia punya smartphone. Anda selalu ingin mengecek gadgetmu setiap 5 menit sekali, ya, langsung cek dan sebagainya. Anda selalu menggenggam gadgetmu ketika melakukan aktivitas apapun, entah itu sedang makan, berjalan, bahkan ke toilet pun pegang terus dengan gadget. Nah, itu adalah tanda daripada kecanduan gadget. Nah, sekarang kita tiba kepada anak-anak remaja. Oke, alasan anak remaja kecanduan gadget itu apa? Adanya riwayat gangguan kesehatan mental yang dapat menyebabkan segala jenis kecanduan, termasuk teknologi dan kecanduan internet remaja. Oke, jadi ini bisa oleh sebab kesehatan mental atau dapat menyebabkan kesehatan mental. Ya. Jadi salah satu poin yang lain adalah rendahnya harga diri selalu menjadi penyebab kecanduan. Ya. Minder, ya. Minder, oke. Orang malu, kurang percaya diri. Jadi dia mau mencari sesuatu hal di mana dia bisa merasa aman, ya, dapatkan melalui gadget, ya. So, dia bisa merasa terhubung dengan orang lain di internet di mana anonimitas bisa dilakukan. Nobody knows dia punya ini. Jadi orang pemalu kurang percaya diri mungkin merasa mudah terhubung, ya. Kemudian kurangnya dukungan di rumah atau hubungan keluarga yang buruk bisa menjadi alasan menjadi kecanduan teknologi. Oleh sebab hubungan komunikasi dengan orang tua itu demikian jelek, ya. Jadi dia mau dapatkan assurance atau jaminan, ya, dan dapatkan melalui gadget. Oke. Nah, ada 10 bahaya gadget bagi anak di bawah 12 tahun. Apa itu? Pertama, mengganggu pertumbuhan otak anak. Jadi anak itu kan terus-menerus, kita lihat di foto ini bagaimana dia terus-menerus tengok dengan komputernya, dengan apanya. Dan tubuh perkembangan yang lambat, jadi tidak lagi seimbang, ya. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dan sebagainya, ya. Jadi sekarang dia lebih banyak bergantung kepada gadget. Kemudian salah satu hal yang menyebabkan yang bisa terjadi adalah obesitas. Kenapa obesitas? Enggak lari-lari, dia tidak mau duduk. bergerak, ya. Jadi dia harus selalu lihat-lihat ini dan sebagainya. Jadi kurang bergerak maka menyebabkan obesitas. Ya. Kemudian anak itu kurang tidur, ya. Karena dia terlalu excited dengan lihat barang-barang. Sampai di malam hari. Ya. Kadang-kadang sudah tutup lampu pun tidur anak itu masih di bawah selimut pun masih mau lihat gadget, ya. Iya, kelainan mental yang dapat terjadi, kemudian sifat agresif, ya. Ya, sesuatu perkara yang dia pelajari melalui gadget, kadang-kadang melalui film-film yang menyebabkan dia mengalami kekerasan dan sebagainya. Ya, kemudian kecanduan, ya, itu sangat candu, adiktif sekali. Inilah bahaya gadget bagi anak-anak di bawah 12 tahun. Ya, kemudian pikun digital, ya. Yang dimaksudkan, ya, mudah sekali untuk menjadi pelupa untuk banyak hal yang lain. Kemudian radiasi emisi dan jadi adanya radiasi daripada blue wave itu. Blue wave, ya. Ya, jadi memberikan pengaruh yang negatif, ya, misalnya menyebabkan kurang susah sekali untuk tidur dan sebagainya. Terus proses belajar yang tidak berkelanjutan, dia mana mau lagi belajar karena lebih enak lihat ini gadget-gadget, film-film dan sebagainya. Ajaran dari guru di sekolah tidak lagi menarik, yang menarik adalah gadget, ya. Jadi itu adalah hal yang menjadi masalah. Nah, berbagai potensi negatif yang dapat terjadi di samping 10 perkara tersebut, kita lihat yang kita lihat di sini berpotensi menyebabkan gangguan perilaku. So, dia sendiri dia nggak bisa socialize sama orang lain sebab dia sudah
biasa menyendiri dengan gadget ini. Jadi Tengoklah, ya. tengok ini dengan kita lihat sudah ditutup dengan selimut pun masih tetap pakai gadget. Ya, berpotensi menyebabkan kecanduan gadget. Ya. Jadi kemana-mana tidak bisa tidak harus ada gadget. Ya. Berpotensi mengalami cyberbullying. Ya. Cyberbullying kenapa? Oleh sebab dia coba bullying temannya melalui cyber. Ya. Ngejek yang lain, kadang-kadang dia yang mengejek, kadang-kadang dia yang diejek. Ya, sehubungan dengan orang yang jauh. Ya. Dan berpotensi menyebabkan gangguan tidur. Susah apalagi kalau lihat sesuatu mengenai perang-perang, ya. Bagaimana mau terus langsung tutup mata tidur? Nggak bisa. Lagi mau tidur itu teriang-yang lagi terpikir di samping faktor radiasi tadi yang kita sebutkan, obesitas kita sudah sebutkan, berbahaya bagi otak, pertumbuhan daripada otak yang sebetulnya dalam usia 25 tahun dia mempunyai perkembangan moral otak yang maksimal, tetapi ini bisa mengalami gangguan, sehingga walaupun sudah lebih 25 tahun tapi masih belum dewasa di dalam berpikir. Berpotensi gangguan penglihatan, ya. Bagaimana anak-anak ini menonton di bawah selimut itu kan dia punya vision, merangsang, dia punya ini radiasi rusak, kepada matanya, ya. Dan kemudian mengganggu juga imunitas anak. Kalau dia sudah tidak tidur dengan baik, maka kekebalan juga menurun. Dan kemudian membuat anak itu jadi kelelahan, capek dong. Masa untuk tidur digunakan untuk terus nonton. Jadi dia capek, besok paginya dia bangun dia merasa tetap capek. Akhirnya tidak mau ke sekolah dan sebagainya, tetapi mau terus bergantung kepada dia punya gadget. Terus mengundang untuk sakit kepala. Kemudian minimnya interaksi sosial, oleh sebab dia lebih banyak secara sendiri dia berhadapan dengan dia punya gadget, tidak bisa bergaul dengan orang lain, dan dia kurang fokus, nggak bisa belajar, dan memicu sakit leher dan punggung, postur yang bungkuk terus karena lihat ini, Oke, dan sekarang hasil dari berbagai penelitian, kami membaca banyak sekali penelitian mengenai masalah ini dan kita dapatkan beberapa hal sebagai berikut. Gadget bagi anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi. Jadi bahaya kalau sudah depresi, diam-diam aja, cemas dan sebagainya, Anak menjadi agresif dan mudah tersinggung bila orang tua tidak memberi mereka akses menggunakan ponsel ataupun tablet. Irritabilitas juga akan mempengaruhi keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir, dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan ini membentuk dasar untuk kesuksesan di masa depan. Jadi dia sering ngamuk, sering ngambek. Jadi keterampilan yang lain itu menjadi terbatas. Jadi disuruh untuk misalnya olahraga, enggak mau ya berolahraga, lebih senang dia di kamarnya saja dengan dia punya gadget. Anak-anak dapat mengembangkan berbagai masalah mental seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, depresi, dan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan risiko ADHD, jadi attention deficit, dan autisme pada anak-anak. Jadi kita bisa lihat bagaimana hebatnya research menunjukkan bahwa kalau anak-anak sudah selalu pegang dengan ponsel atau gadget, itu mempunyai masalah yang sangat banyak. Oke. Kemudian cara mudah untuk mengatasi kecanduan gadget sekarang ini pasti banyak saudara-saudara mau memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, membuat jadwal bersama anak. Misalnya jadwal menonton atau bermain sama. Kapan kita bisa menonton? Kapan kita bisa bermain bersama-sama? Menonton hal yang positif, bukan nonton film atau yang bersifat kekerasan, tetapi misalnya menonton konser, Jadi merangsang anak-anak itu juga untuk punya cinta kepada musik dan sebagainya. Lihat konser, atau bermain bersama-sama. Kapan main badminton, atau main misalnya sepeda, atau lari, atau soccer, atau apa. Itu bisa dijadwalkan.
Dan orang tua merupakan role model untuk anak di rumah. Mereka akan mencontoh orang tuanya. Karena itu orang tua harus mengurangi penggunaan gadget ketika sedang di dalam rumah. Kalau dia lihat bapak, mama pakai gadget terus, apa enggak anak terus pakai dengan gadget ya? Iya, jadi mereka akan terus juga terpengaruh. Jadi orang tua harus memberikan teladan yang baik, ya. Ya. Kemudian Matikan. mobile data, kemudian Perbanyak me time. me time, artinya waktu Untuk bersama-sama di dalam keluarga. Itulah yang harus dibuat, ya. Ya. Terus kemudian batasi penggunaan gadget pada waktu tidur. Nah, sebenarnya kita harus ambil itu gadget sebelum tidur paling sedikit setengah jam atau 1 jam sebelum. Sebaiknya 2 jam Iya. sebelumnya sudah Kesampingkan. dikesampingkan. Sebab kalau tidak, dia tidak bisa, susah sekali untuk tidur. Iya. Oke. Iya. Jadi lebih aktif secara fisik. Itu juga kita harus ingat, anak-anak sebenarnya nggak boleh duduk-duduk terus saja. Duduk-duduk dan nonton itu menyebabkan dia jadi tidak kurang exercise. Anak itu sekarang kan kita lihat banyak sekali anak-anak yang obesitas. Ya. Dan bukan hanya obesitas, kita dengar Diabetes. banyak sekali anak-anak yang sampai depresi, bunuh diri, ya, dan sebagainya. Ini di negara-negara maju seperti Jepang adalah tempat yang paling banyak sekali orang bunuh diri. Kenapa, ya? Di negara yang maju seperti itu bisa terjadi demikian? Salah satu adalah, ya, Gadget. all of gadget. Ya. Ya. Terus belajar seimbangkan waktu. Ini harus ada balance. Sebab yang susahnya sekarang, ya, anak-anak juga mempunyai homework, ya, atau pekerjaan rumah dengan memakai komputer. Ya, di sekolah pun mereka pakai komputer. Jadi kadang-kadang mereka terlalu terbiasa. Makanya kita harus seimbangkan waktu dengan memakai gadget dan berolahraga. Iya, dan juga dalam waktu dengan misalnya kami selalu usahakan seperti besok kami harus jaga cucu, oke? Jadi Weekdays tidak ada. Jadi weekdays sama sekali tidak boleh adanya Ada gadget. gadget. Kemudian dari satu waktu ke waktu yang lain, misalnya sekarang waktu mereka berenang, ya. Sesudah itu kami jemput untuk belajar musik, ya, piano, ya. Kemudian sesudah itu ada kegiatan yang lain. Sekarang Voice buat lesson. homework, voice lesson, ya. Nyanyi. Jadi anak-anak ini kebetulan untuk kami bukan anak, kami cucu, cucu, ya. ya. Cucu kami ini mempunyai kegiatan yang sangat padat sekali, ya. Jadi menyebabkan mereka tidak ada kesempatan untuk harus mencari sesuatu Gadget. yang lain. Ya. Oke, Nah. baik. Nah, cara mengatasi penggunaan gadget, ya, jangan gunakan gadget di depan anak untuk berikan contoh yang baik, ya. Jadi itulah yang terbaik, ya. Jangan memberikan contoh yang tidak baik, ya. Jadi contoh yang baik adalah tidak menggunakan gadget di depan anak. Ya, jangan belikan anak gadget, terutama smartphone di bawah 16 tahun. Ingat. Ini adalah penelitian di Amerika Serikat, ya, oleh sebab ternyata di bawah 16 tahun mereka masih belum bisa dapat mengekang dirinya, ya. Jadi akibatnya mereka masih terlalu bergantung dan akhirnya mengutamakan gadget lebih daripada pelajaran sekolah. Jadi sebaiknya inilah yang diberikan. Dan pastikan gadget berada di tangan Anda dan jauh dari genggaman anak di malam hari. Kumpulkan gadget. Bukan saja di malam hari, kalau kita makan bersama-sama, ya, kalau semua dengan gadgetnya itu tidak ada komunikasi keluarga sama sekali. Jadi pada waktu makan kita pakai kita sudah katakan itu sebelumnya di obsesi hati presentation sebelumnya, pakai keranjang, ya. Taruh anak-anak itu gadgetnya di keranjang. Jadi waktu makan, ya, kumpulkan dulu gadget, ya. Jadi bisa komunikasi. Apapun orang mau telepon berdering dan sebagainya, kalau itu penting pasti dia akan tinggalkan pesan. Iya. Jadi dengan demikian maka mereka tidak waktu makan tidak akan terganggu. Iya. Ya, batasi penggunaan gadget pada anak setiap harinya. Inilah salah satunya. Ajak anak melakukan kegiatan menyenangkan lainnya seperti melukis, membuat kerajinan tangan. Itu anak paling suka itu. Kalau bikin kerajinan tangan, mereka senang. Atau ya, kalau mau untuk
aktif ya, main badminton, main Atau saya ajak soccer. cucu saya main sepak bola, Iya, walaupun saya kalah, sebab cucu saya ini lebih lebih cepat ya. iya, Atau sesuatu yang aktif seperti ini masa Christmas, siapkan gift ya. iya, Itu hadiah untuk mereka yang di Afrika ataupun di iya, tempat yang memerlukan artinya anak-anak yang miskin. iya. Maka anak-anak cucu kami yang pilih-pilih apa yang mereka akan Berikan. berikan kepada Iya. mereka itu. Sebab di box itu, di shoe box itu yang untuk diberikan ke anak-anak di Afrika itu ada ditulis untuk laki-laki atau untuk perempuan dan umur berapa. Jadi mereka katakan, oh saya mau beli untuk umur saya, umur 11 tahun, Chelsea 11 tahun. Dan kemudian Caitlin 9 tahun. Jadi kita bawa mereka ke shopping center. Jadi udah, oke, belilah apa yang kamu beli, nanti opa oma yang bayar. Dia beli, ada yang beli sweater lah, ada yang beli popi lah. Pokoknya mainlah dia apa yang dia rasa dia suka, dia rasa juga anak itu akan suka. Jadi anak itu tidak selalu dengan gadget. Jadi aktif ya, Iya, jadi ada ada aktif. kegiatan ya. Jadi kemudian pasang figur parental control untuk memantau penggunaan gadget pada anak ya. Iya. Jadi misalnya kadang-kadang memang itu gadget diperlukan, apalagi kalau misalnya mereka terlambat sekolah atau jemputan terlambat, jadi mungkin bisa dikasih gadget ya dalam usia tertentu, tetapi ya dikontrol hanya untuk telepon. Ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk melihat kepada wifi atau bukan wifi, maksudnya kepada situs-situs yang bisa merusak kepada mereka punya pikiran ya. Apalagi sekarang ini situs misalnya situs pornografi itu jutaan ya banyaknya. Ajak anak melakukan aktivitas fisik, misalnya berjalan-jalan di taman atau bermain petak umpet. Jadi berbagai macam kegiatan tersebut. Oke. Nah, problem gadget untuk anak remaja, pola tidur yang berantakan kita sebutkan, gangguan penglihatan, kesehatan memburuk, ya, perubahan mental memori yang bermasalah, ya, mengurangi kemampuan belajar karena selalu mau nonton aja sampai nggak ada waktu untuk selesaikan homeworknya, mengganggukan aktivitas sosial sebab mereka nggak mau berteman. Jadi mereka susah untuk bergaul. Iya, ya. Oke. Nah, dampak psikologis kepada anak remaja kita sudah sebutkan sebagian tadi ya. Depresi, kesendirian, kegelisahan, agresif, ya. Kurang empati, tidak bisa merasakan perasaan orang lain, ya. Fobia sosial, mereka tidak mau bergaul, ya, tidak dapat mengendalikan dorongan untuk menggunakan internet dan teknologi. Jadi ini semua merupakan dampak psikologis untuk anak-anak yang selalu berpegang dengan gadget mereka. Oke. Nah, dampak kecanduan gadget untuk fisik remaja, ya. Jadi kebiasaan makan yang buruk, ya, sehingga bisa menyebabkan kurang gizi atau obesitas. Ya. Duduk sambil makan dan makan yang mereka makan adalah junk food, ya, dan terus menerus itu sehingga akhirnya karena tidak ada exercise jadi dia obesitas dan sangat sedih sekali. Saya barusan pergi ke dokter gigi saya di sini, dia katakan, aduh I'm so sorry, dokter lain yang ambil alih karena dia punya ini dokter gigi saya itu anaknya ternyata dapat diabetes, ya. Sangat sering sekali anak-anak yang gemuk, obesitas masih itu kecil. masih kecil. Ya. Jadi sudah dapat diabetes mellitus, ya. Jadi kalau kita mau anak kita supaya sehat, janganlah kita biarkan anak itu dengan gadget terus. Jadi kualitas tidur yang buruk kita sudah kemudian yang bisa mengganggu akan prestasi akademik, ya, dan juga gangguan pertumbuhan. Baik, potensi negatif, ya, yang lain adalah cyberbullying kita sudah sebutkan, ya, trolling, isolasi, sering mengisolasi dirinya, ya. Materi yang tidak seharusnya diposting, remaja juga bisa memposting gambar atau konten yang tidak pantas atau berbagai materi tersebut dengan teman-teman sehingga bisa mempermalukan diri sendiri atau orang lain, ya, sebab tidak ada supervision, ya. Hubungan yang tidak seharusnya. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah mulai masa remaja sudah merasa perlu punya perhatian dan ada orang yang memberikan perhatian melalui gadget, ya. Kemudian seperti hubungan seperti kasih sayang, ya. Padahal tidak tahu bahwa orang itu adalah orang yang tua atau yang punya kejahatan sebab tidak bisa dilihat mukanya. Oke. Jadi itu sangat berbahaya sekali.
Jadi hal yang dapat dibuat agar anak jangan kecanduan gadget. Luangkan waktu beberapa jam dengan anak-anak tanpa gadget. Jadi ada gadget free time, ya. Oke, ubah rutinitas si kecil, ya. Jadi kembali kepada masalah jadwal. Ya, batasi penggunaan gadget pada hari atau waktu tertentu. Yang terbaik adalah weekdays jangan ada gadget. Ya, Iya. jadi mereka akan sibuk terus dan tidak perlu. Kemudian hari Ya. Sabat adalah hari di mana mereka ke gereja dan semua kegiatan bersama-sama, ya. Kemudian hari Minggu bisa kita izinkan, tetapi di dalam batasan tertentu. Jangan biarkan gadget mudah diakses, ya. Jadi itu harus disimpan. Oke, gadget kasih sama mama papa. Biar mama papa simpan di kamarnya. Iya. Ikut bermain bersama-sama anak. Tadi sudah kita terangkan juga. Dan perbanyak bermain di luar ruangan. Itu lebih sehat. Aktif dan lebih sehat, dan anak itu tidak akan terlalu fokus kepada gadget mereka. Jadi ajak melakukan aktivitas asah ketangkasan, harinya teka-teki apa semua. Jadi itu dapat lebih bagus daripada penggunaan gadget, ya. Nah, ajak teman atau saudara bermain bersama-sama. Itu sangat penting, ya. Oke. Nah, sekarang mencegah kecanduan gadget pada remaja, tetap pada waktu batas waktu kita sudah bahas ini, ya. Batasi waktu video, kemudian awasi waktu dihabiskan anak-anak di internet. Kita harus ikut mengawasi mereka. Luangkan waktu bersama anak untuk memahami sumber kecanduannya. Penting bagi orang tua untuk mengetahui apa yang membuat anak-anak merasa senang berlama-lama menggunakan gadget. Kalau dia orang mau tengok mengenai show, boleh kasih, tapi mungkin 20 minutes, ya 20 menit aja. Habis itu kita mesti ambil. Jadi pasang alarm. Oh, sudah 20 menit. Dia harus kasih kembali itu gadget, ya. Bicarakan dengan guru anak untuk memahami masalah yang mungkin terjadi di sekolah, ya. Jadi selalu kita lihat apa yang terjadi dengan anak-anak ini di sekolahnya, apa pencapaiannya bagaimana, ya. Kami merasa senang kalau anak itu melaporkan, wah, saya dapatkan 93% fisiologi. dalam fisiologi, ya. Itu jadi bagus. Jadi bicarakan, kemudian kita berikan dorongan dan sebagainya, ya. Jadi mereka diberikan semangat untuk belajar daripada menggunakan gadget. Nah, itulah pentingnya, makanya sekolah itu harus mempunyai parent teacher conference, ya. Jadi orang tua dapat berbicara dengan guru-guru anak sehingga bisa saling, ini kerjasama kan antara anak dan orang-orang tua dan juga dengan guru, sehingga mereka bisa memahami masalah yang mungkin terjadi di sekolah. Misalnya bilang, oh anak ini agak malas saya tengok, atau dia nggak peduli, ya. Jadi orang tua lah yang harus lebih mengontrol pekerjaan rumah udah selesai nggak, ini semua. Jadi ada kerjasama antara guru dan orang tua, dan ciptakan lingkungan positif di rumah. Anak-anak remaja mungkin menghabiskan waktu terlalu banyak di internet untuk menghindari masalah di rumah. Jadi kitalah yang ambil solution untuk itu. Lingkungan positif, bagaimana? Ayo kita sama-sama siapkan makanan. Anak-anak, artinya kita masak sama-sama, ya. Atau kadang-kadang kita berikan kesempatan kepada mereka sendiri yang masak, ya. Lakukan sesuatu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, ya. Kemudian kita sudah membahas ini umumnya, oke. Kita lihat sekarang kepada kesimpulan oleh sebab waktu yang terbatas. Kembali, teknologi, apakah itu kendaraan bermotor, televisi, internet, gadget, mempunyai potensi untuk memisahkan keluarga. Nah, mungkin ingat itu keluarga Amish, ya. Ya, keluarga Amish, ya. Yang sangat bersih dia punya lingkungan dan mereka bertumbuh dengan cepat dan apa. Tapi terlalu lah, ya. Jadi kita jangan sampai towards ekstrim begitu, ya. Bisa lah pakai auto. Tapi potensi itu ada potensi itu ada, ya. Jadi setiap anggota keluarga harus banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan agar penggunaan teknologi jadi berkat, bukan jadi kutuk dalam keluarga, ya. Kami perlu kendaraan, ya, untuk kita gunakan ke gereja, ya, belanja ataupun kegiatan dan sebagainya, tetapi bukan untuk lari daripada keluarga, ya. Jadi telepon bisa digunakan misalnya untuk komunikasi, untuk mengajar, atau gadget, ya. Kami
selalu pimpin Zoom meeting ya, Bible studies ya berapa kali setiap minggu. Jadi itu teknologi menjadi suatu sarana untuk menjadi Menjadi berkat, bukan memberikan pengaruh kita kepada satu hal yang negatif. Untuk itu diperlukan kontrol yang disetujui bersama tentang penggunaan teknologi dalam keluarga. Ya, persetujuan yang dapat dibuat adalah perlunya jadwal yang disetujui bersama. Kapan teknologi, apakah itu TV atau gadget akan digunakan dalam keluarga. Itulah caranya kita dapat mengatasi teknologi dalam keluarga sehingga dapat memberikan berkat. Jadi bukannya memisahkan keluarga, tetapi teknologi akan justru menjadi berkat di dalam keluarga, ataupun juga di dalam jemaat, ataupun juga di masyarakat. Ya oke, itu dia luar biasa materi yang telah disampaikan ya. Iya, betul banget, Say. Ada poin-poin yang menarik buat saya tadi disampaikan oleh keluarga penentu taraf. Salah satunya mungkin karena ini saya memiliki anak ya, itu kena banget itu. Untuk anaknya sendiri dan apalagi untuk kita para orang tua juga. Tadi berdasarkan penelitian ternyata umur 16 katanya baru boleh atau baru bisa ibaratnya dikasihkan handphone. Kalau Umi tadi gimana? Tadi aku tertarik banget sama dampak-dampak bahaya dari gadget itu sendiri. Sampai ada yang berpotensi pikun. Waduh, kayak masih kecil tapi cepat pikun. Itu unik juga ya jadinya. Dan kurang fokus sih. Itu setuju banget sih memang. Ada tuh beberapa mungkin teman kali ya atau apa pernah aku coba panggil namanya. Waktu dia lagi lihat gadget, aku panggil namanya beberapa kali, dia nggak fokus sampai harus diginiin dulu. Tepuk dulu baru dia lihat begini. Attention-nya. Iya betul. Agak menurun. Memang gadget ini kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Iya betul sekali. Nah oke, untuk saudara-saudara teman-teman pemirsa yang menyaksikan, kalau memiliki pertanyaan bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda seputar tentang teknologi dan keluarga di kolom komentar, dan kita akan selanjutnya ini beranjak ke segmen kedua. Kita akan bertemu dengan tamu kita atau guest responden kita, Bapak Wilson dan Bapak Jamie dan juga Bapak Daryl. Kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Pak, lagi bikin apa sih serius amat? Ini, aku lagi periksa tugas dari murid. Memangnya tugasnya apa? Mama lihat kayaknya serius sekali sih ya. Kemarin kan aku kasih tugas tentang metafor, dan pertanyaannya adalah, bila kamu menjadi sebuah benda apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Dan ada satu jawaban dari seorang siswa yang sangat menarik. Lalu jawabannya emang apa? Oke, aku bacakan ya. Dia jawabnya begini. Saya memilih ingin menjadi sebuah smartphone karena orang tuaku sangat menyukai smartphone. Sehingga seringkali melupakan aku yang ada di samping mereka. Ketika ayah di rumah, dia selalu mencari handphonenya tanpa memperhatikan aku ada di dekatnya. Bahkan ketika smartphone itu berbunyi, mereka akan merespon dengan cepat. Tapi ketika aku membutuhkan mereka, yang mereka katakan, tunggu sebentar. Sambil memberi perhatian penuh pada notifikasi yang ada di smartphone. Itulah sebabnya aku memilih untuk menjadi smartphone saja. Wow, luar biasa sekali anak itu ya, Pak? Ya, luar biasa. Tapi kamu tahu nggak siapa siswa itu? Memangnya siapa, Pak, siswa itu? Siswa itu adalah anak kita. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani dengan topik tentunya teknologi dan keluarga. Sudah tersambung dengan kita di sini dari studio. Ada 3 guest ya, harusnya ada Bapak Wilson, Bapak Jamie dan juga Daryl
Sagrang. Oke, ini Daryl sama kayak aku ya namanya. Iya, betul. Daryl. Oke. Apa sudah bisa terhubung dengan ketiga guestnya? Nanti ini kita mau sharing-sharing, mau tanya-tanya nih seputar teknologi dan juga keluarga. Nah, ini dia sudah ada ya bergabung dengan kita Pak Wilson dan juga Pak Jamie tentunya. Halo, Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, berarti ini Pak Jamie dan istri ya? Keluarga. Ya oke, bisa mendengar suara kami? Harus di unmute itu Iya, mungkin belum di-unmute kali. keluarga Ponkoen. Begitu juga dengan Daryl Sagrang, belum ada dibuka dia punya video. Oh ya, Sudah mungkin bisa didengar? Pak Daryl ada kendala kali ya. Tapi Pak Daryl bisa mendengar suara kami dari studio? Oke, mungkin ada gangguan teknis, nggak apa-apa lah, kita sudah ada yang bergabung dengan kita. Nah ini nih mengenai topik dengan teknologi dan keluarga, ini juga menjadi isu ya yang sangat di-concern ya, ibaratnya sangat Iya, betul. di- Sangat applicable banget. applicable dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen sharing-sharing, pengen tanya ataupun pengen mendengar kesaksian dari beberapa keluarga yang ada di sini. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi dinamika keluarga? Dan apakah ada dampak positif yang signifikan ataukah ada tantangan tertentu yang muncul karena teknologi ini? Mungkin dari Pak Wilson dulu, pengen tahu nih. Apa pendapat Pak Baik, Wilson? terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih, terkait pemanfaatan teknologi sebenarnya sangat dekat ya dengan keluarga saya. Masing-masing kami, baik saya maupun istri, memiliki perangkat teknologi sendiri-sendiri, baik tablet maupun gadget. Nah, dampak yang paling terasa sebenarnya ada dampak positifnya. Lewat pemanfaatan teknologi ini lebih khusus dengan perangkat gadget ya, sebenarnya membuat kami lebih mudah untuk melakukan komunikasi, bertukar kabar, ataupun saling memantau kegiatan satu sama lain jika kami berada di tempat yang berbeda. Nah, tapi sebenarnya ada tantangannya juga. Nah, tantangannya itu lebih kepada kami harus mampu memposisikan kapan perangkat ini akan terus kami gunakan. Karena saat kami berada di tempat yang berbeda, perangkat ini membantu kami untuk dalam berkomunikasi. Tapi saat kami sudah ada di rumah, penggunaan gadget membuat kami sering kurang berkomunikasi karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi tantangannya ada di situ sih. Iya, Oke. menarik ya saya. Menarik jawabannya, sama seperti koin ya, ada satu sisi Ya. dan satu sisi yang lainnya. Oke, kalau dari keluarga, Keluarga Jamie Bakulang. Baik, terima kasih. Selamat malam. Bisa didengar? ya bisa, Bisa. Pak Jim. Baik, jadi dari pembahasan awal Pendeta Jonathan Puntarap berkaca kepada suku kelompok Amis ya di Amerika Serikat yang membatasi diri dengan teknologi. Tetapi terus terang kami ini, saya dengan istri saya, status kami ini sudah oma sama opa, ya. Jadi kalaupun teknologi, ya, banyak hal yang menyangkut teknologi memang. Tadi memang dibahas secara luar biasa adalah gadget, ya. Tetapi ada hal-hal di dalam teknologi seperti mesin cuci, ya, atau penggunaan AC, ya, untuk hal-hal yang suasana di dalam kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita lihat untuk perkembangan teknologi yang ada di lingkungan keluarga, khususnya kami yang bersama-sama dengan anak-anak, kemudian kami ini satu rumah ada menjaga cucu, ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pendeta Jonathan Puntarap merupakan tantangan karena terus terang
gadget ya, ini sangat dekat dengan anak-anak ya, walaupun kami sebagai opah dan oma terus membatasi diri untuk melihat konten-konten apa sehingga ada layanan-layanan tertentu di dalam handphone mereka dikunci, dan ini bukan handphone mereka masing-masing. Ini cuma handphone titipan manakala mereka ini perlu waktu untuk diedukasi untuk bermain. Ada layanan-layanan positif yang ada di gadget itu ya, seperti Bible Kids ya, yang sering kita buat untuk edukasi anak-anak. Ada lagu-lagu di YouTube, lagu rohani yang bisa mengajar mereka untuk menyanyi, kemudian melakukan gerakan, dan ini memang seperti saran tadi perlu dibatasi. Memang ada kecenderungan juga dari anak-anak memang maunya lebih lama ya, tetapi kontrol orang tua atau kontrol dari oma dan opa ini juga sangat penting. Kalau saya secara pribadi, kebetulan saya juga sebagai sekretaris jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Masing di Manado. Jadi ada hal-hal yang harus saya share setiap paginya. Yang pertama harus kita share adalah renungan pagi. Kita harus share juga renungan pagi untuk anak-anak. Begitu juga dengan layanan pelajaran sekolah sahabat atau layanan renungan malam yang biasa Pendeta Jonathan Kuntaraf juga bagikan di saat-saat mau maghrib. Jadi hal-hal itu yang sehingga di dalam kalau saya secara pribadi, saya memang pekerjaan ini terikat dengan gadget ini. Saya marketing collection di dalam pekerjaan tugas lapangan, di dalam pembuktian ada di mana itu gadget itu sebagai sarana penunjang. Cuman itu ya tadi ya, di dalam ayat pendahuluan daripada pembahasan kita malam hari ini, Keluaran 20 ayat 3, jangan padamu ada ilah lain, artinya menjadikan mungkin pekerjaan, menjadikan gadget atau hal-hal yang lain yang di dalam teknologi ini menggantikan hal-hal yang menjadi prioritas, yaitu Tuhan ya. Itu sebabnya saya juga sangat paham dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Apa saja yang kita buat ya, kita mau makan, kita mau minum, kita mau melakukan sesuatu yang lain yang memang ada ditunjang oleh teknologi ya gitu ya, ada ditunjang dengan teknologi yang semakin maju ini, mari kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kami juga ada titipan, ada 3 cucu laki-laki, yang besar itu baru umur kelas 4, umur 11 tahun ya, dan ada 2 yang kecil. Memang kalau anak-anak sudah menikah, 1 yang masih baru selesai sekolah ya, universitas. Jadi tantangan kami sebagai orang tua, bahkan oma dan opa, adalah bagaimana melihat perkembangan daripada cucu-cucu kami. Tetapi tips-tips yang diberikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf, bagaimana mengalihkan perhatian mereka kepada kesibukan-kesibukan yang positif, adalah sangat berarti bagi kami, orang tua, bahkan opa dan oma malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih untuk keluarga Pak Jemi yang telah memberikan refleksinya ibaratnya ya. Iya, betul. Pengalaman juga. Pengalaman luar biasa. Jadi hampir sama juga dengan saudara Wilson tadi ya, bahwa memang ada 2 side ya ini. Ada sisi mungkin kita lihat dari positif dan negatif juga. Betul sekali. Mungkin kita langsung aja pertanyaan berikutnya. Selanjutnya nih, kita ingin dengar sharing-sharingnya. Iya, seiring dengan peningkatan penggunaan gadget, apakah Anda melihat adanya dampak buruk seperti isolasi sosial dalam keluarga? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan ini dan memastikan komunikasi antar anggota keluarga tetap kuat? Wah, ini seru juga nih ya. Ada nggak sih dampak buruknya
dari penggunaan gadget ini? Mungkin pasti teman-teman tamu kita saat ini ada pengalaman ya. Jadi kayak tadi ya, Bapak Wilson tadi sempat bilang kalau ketika dia dan istrinya justru jadi kurang komunikasi katanya, ibaratnya terisolasi keluarga. Nah, bagaimana cara Pak Wilson untuk mengatasi hal ini dan agar supaya tetap menjaga keluarga itu tetap Komunikasi komunikasi kuat. tetap ada gitu, Iya, meskipun betul. tanpa gadget. Ya, jadi di keluarga saya itu memang waktu karena kami juga masih muda ya, baru sekitar 6 tahun menikah. Jadi kami sering kali saya sudah dan istri saya membuat sebuah melihat tentang dampak dari gadget ini terlebih untuk anak kami. Ya, masalah interaksi sosial itu ternyata memang sangat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak kami ini. Jadi ada dua hal yang kami lihat bahwa ternyata saat anak-anak ini diberikan gadget ya, mereka cenderung untuk tidak peduli dengan lingkungan di sekitar mereka. Ya, mereka bermain gadget dan membuat mereka itu susah berinteraksi dengan orang lain, apalagi pada saat kami membawa anak kami ini berada dalam komunitas atau ada pergi ke ibadah sama-sama. Seringkali saya lihat ada anak-anak yang diberikan gadget sekalipun dalam ibadah, tapi dia tetap menggunakan gadget, membuat dia hanya fokus saja kepada gadgetnya dan tidak mau bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Padahal posisinya pada saat itu berada di dalam sebuah situasi di mana banyak sekali orang di sekitarnya. Nah, seringkali juga yang kami perhatikan bahwa ada yang menjadikan gadget ini sebagai syarat untuk anak-anak ini melakukan sesuatu. Jadi, oke, nanti mami kasihkan kamu gadget, tapi kamu harus bikin dulu PR-nya. Atau kamu boleh bermain gadget, tapi kamu harus bersihkan dulu tempat tidurmu. Nah, cenderung sebenarnya dengan kejadian-kejadian seperti ini, itu akan lebih cenderung anak-anak itu tidak bisa mematuhi perintah orang tua. Nah, karena mereka menerima informasi dengan baik dan kurang dapat berkomunikasi dengan orang tua. Jadi, kalau tidak ada imbalan gadget, mereka tidak mau melakukan. Nah, untuk cara mengatasinya sebenarnya adalah kuncinya itu di kami itu adalah membuat kesepakatan interaksi dengan anak kami. Jadi saya dan istri sudah sepakat, bahkan dengan anak kami yang baru usia taman kanak-kanak, kami sudah sepakat bahwa dalam waktu 1 minggu kamu hanya bisa pegang gadget atau tablet di rumah itu adalah hanya 1 hari saja. Dan itu kami sudah khususkan untuk hari Minggunya saja. Jadi setiap hari Minggu anak kami berikan akses untuk dapat menggunakan gadget, tetapi bukan berarti dilepas seperti itu saja tanpa pengawasan. Jadi ada beberapa fitur saat ini yang di teknologi itu yang bisa dimanfaatkan adalah untuk mengunci akses-akses dari anak-anak itu supaya video yang ditampilkan di platform entertainment yang sosial yang mereka akses itu adalah memang platform yang layak untuk mereka konsumsi, layak untuk mereka lihat. Jadi sebenarnya pendampingan sangat dibutuhkan kalau dari saya dan istri saya. Pendampingan terhadap anak-anak itu sangat diperlukan supaya dampak-dampak yang sudah pendeta sampaikan tadi itu tidak dialami oleh anak saya dan saya juga kepada. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana kesaksiannya yang dilakukan oleh keluarga Wilson ini, luar biasa. Nah, masih terhubung juga kita dengan Daryl. Daryl ini mewakili orang muda yang belum menikah. Kalau tadi dari orang tua boleh dikatakan juga sudah keluarga senior. Ya, sudah senior, baru ini keluarga junior dan juga ada orang muda nih. Kita terhubung dengan Daryl, masih bisa mendengar suara kami? Oh, mungkin ada gangguan ya, mungkin masih ada gangguan karena dapat kabar terakhir tadi katanya tempatnya Daryl itu ada mati lampu. Nah, ini salah satu teknologi juga ya, yang kalau teknologi lagi bermasalah. Iya, ada negatif, ada positifnya juga. Oke, dari perbincangan tadi dengan keluarga yang sudah ada dengan responden ataupun guest, mungkin keluarga Pendeta Guntaraf ingin memberikan komentar ataupun hal yang ingin ditambahkan.
Memang itu permasalahan dan keuntungan daripada gadget, ya. Bahwa gadget ini bisa mendekatkan orang yang jauh dan memisahkan orang yang dekat. Jadi suasana dalam rumah tangga menjadi kurangnya komunikasi, seperti yang tadi Wilson katakan, ya. Saya masing-masing sibuk dengan gadget. Itulah sebabnya perlunya jadwal, ya. Dan kita perlu mengetahui pentingnya untuk membatasi akan penggunaan gadget. Ya. Kalau untuk kami sendiri, gadget ya kami lakukan untuk komunikasi di dalam keluarga dan untuk pelayanan, itu saja, ya, untuk pelayanan. Jadi kami kirim renungan setiap hari yang bisa dibaca oleh Bapak ini Pak Wilson. Bukan Pak Jamie. Ya, jadi artinya kami buat renungan, kami kirim renungan, ya. Ada lebih kurang 400 WhatsApp group yang terima kami punya renungan, ya. Jadi itu artinya ribuan orang yang bisa mengakses itu renungan dan mereka bagikan lagi ke tempat yang lain dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang sangat positif. Kemudian komputer kami sering kami harus buat research dan sebagainya, sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk kami punya seminar dan sebagainya. Ya. Dan kita harus mempunyai satu disiplin, ya, diri sehingga kita tidak akan mengakses atau menggunakan akan kita punya gadget untuk perkara-perkara yang tidak akan mengangkat kita punya kerohanian. Itu faktor yang penting. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Kuntaraf dan Mem. Mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk guest kita, keluarga Bapak Jamie Bakulang. Sebagai opa oma ya tadi mereka sering atau sebagai orang tua senior, ibaratnya. Sebagai orang tua senior nih ceritanya, seiring dengan peningkatan penggunaan gadget, apakah Anda melihat adanya dalam era di mana anak-anak atau cucu-cucu ya sudah sangat akrab dengan gadget sejak usia dini, bagaimana orang tua atau opa oma dapat mengelola waktu penggunaan gadget cucu-cucu untuk memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan dunia nyata dan berkembang secara seimbang? Silakan opa oma. Baik, terima kasih. Jadi untuk kalau anak-anak kami sudah terbatas, kami tinggal konsentrasi seperti dengan Pendeta Jonathan Kuntaraf kepada cucu-cucu kami yang masih dalam tumbuh kembang tadi. Jadi untuk mereka ini memang dibatasi penggunaan gadget, dan gadget itu cuman memang satu yang seringkali dipakai secara berganti, walaupun seringkali ribut, ya. Saat mau beralih ke kakaknya jadi ribut karena habis waktu kan gitu, ya. Cuma seringkali kontrol lagi, cucu tadi bilang, ada tonton apa ini, opa? Oh opa, ini tontonan sehat. Tontonan sehat. Ya, anak-anak tahu. Jadi kalau mereka ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang tidak di-download untuk handphone mereka, cuma sebatas untuk permainan edukatif, kemudian untuk melihat hal-hal yang cerita-cerita rohani yang tadi saya bilang, dan ini juga dibatasi dengan waktu. Mereka juga beraktivitas di sekitar rumah bersama dengan teman-teman yang lain, sehingga karena kebetulan di lingkungan keluarga, sehingga waktu untuk gadget itu sangat terbatas. Kalau sangat serius, matikan internet, langsung selesai, ya. Internet sudah mati, ya sudah selesai. Jadi itu antisipasi untuk anak-anak ini. Tapi kalau bagi saya memang saya sangat terbantu dengan hal-hal ini. Saya ada beberapa buku, banyak ya, buku dari Ellen G. White yang sudah diterjemahkan, ya.
Saya sering lihat itu, kemudian saya juga sebagai sekretaris jemaat bila mempersiapkan acara, manakala pianis saya tidak ada, saya boleh buka lagu Sion Plus, luar biasa, musiknya sudah ada, kita tinggal jalankan saja. Jadi pada prinsipnya kami juga sebagai oma opa ya, walaupun ini titipan anak-anak ya kebetulan masih kuat ya, melihat ini cucu-cucu ini di dalam tumbuh kembang, selalu diawasi, dan terima kasih untuk nasihat-nasihat dari Pendeta Jonathan Kuntarap untuk hal-hal yang luar biasa, dampak dari gadget ini yang sudah tentunya kita terus hindari. Sehingga ini boleh digunakan untuk hal-hal yang baik saja. Untuk tumbuh kembang dari anak-anak bahkan cucu-cucu kita. Terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali ya. Ya, wah terima kasih atas sharing time-nya ya, keluarga Bapak Jamie Bakulang yang sebagai opa dan oma, Betul. sangat inspiratif sekali. Namun karena waktu kita udah sangat terbatas ya untuk segmen ya, ini. Untuk segmen ini, jadi kami sangat berterima kasih kepada para guest kita, Bapak Wilson dan keluarga Bapak Jamie. Iya. Semoga di lain waktu kita boleh bertemu kembali ya. Betul. Nah, dan tadi ini sudah sempat disinggung tadi kalau ada acara keluarga kumpul makan atau sebelum tidur, handphonenya taruh di kayak toples begini ya. Nah, ini kita berdua langsung taruh nih untuk latihan-latihan ya kan. Kalau sebelum tidur ataupun makan acara keluarga, kita harus biar ada bonding, komitmen juga bonding dengan keluarga. Oke, kita akan kembali untuk melanjutkan segmen yang ketiga. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Hope Channel Indonesia dan juga akan membacakan polling yang sudah ada setelah yang satu ini. Acara kampus besok. Wah, untung diingetin. Hampir lupa. Tapi pakai baju apa ya? Ada yang bagus nggak ya? Coba ini dulu deh. Cocok nggak sih? Enggak deh kayaknya. Kalau yang ini bagus sih, tapi yang lain lagi. Yang lain? Kalau ini? Ini. Gak ada yang cocok juga. Gimana dong? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Astaga, anak Mami Albert. Tadi Mami udah bilang, rapiin. Anak lanang satu ini ya,
Ntar sore, ntar lagi udah mau KPA mulai ya. Kamu nggak dengar kemarin, nggak ingat waktu Bapak Pendeta kemarin, ha? Belajar dari semut, masa harus digigit semut dulu baru kamu sadar bangun bersihin rumah? Sebel banget, Mami. Waktu sudah mati lah ya. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Iya, betul. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Oke, saya akan bacakan aja ya. Iya, betul. Ini saya akan bacakan. Ini pertanyaannya adalah, penggunaan gadget di malam hari sering menjadi perdebatan dalam banyak keluarga. Nah, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung ya, tapi mungkin bisa boldkan lagi nih ibaratnya. Apa saran untuk menjaga keseimbangan antara waktu layar di malam hari dan juga kualitas tidur dalam keluarga? Nah, dipersilakan. Itu pertanyaan kepada kami? Iya. Oke. Harus ada satu persetujuan ya. Agar malam hari kita tidak menggunakan gadget, ya. Jadi malam hari adalah waktu untuk keluarga, makan bersama-sama dan bisa bercerita bersama-sama. Anak-anak banyak mungkin harus menyelesaikan dia punya pekerjaan rumah dan sebagainya. Ya. Jadi harus ada persetujuan bahwa tidak ada lagi gadget di malam hari, paling sedikit 2 jam sebelum waktu tidur. Ya. Jadi itu untuk kesehatan, kemudian untuk tidur dengan baik dan juga untuk dapat self control ya, kecuali ya sesuatu yang akan digunakan untuk masalah-masalah kerohanian yang sangat penting. Misalnya saya sering harus membagikan Graceling, artinya pelajaran sekolah sahabat untuk anak-anak cucu-cucu, itu pelajaran sekolah sahabat anak-anak. Ya, saya gunakan, saya punya iPad atau komputer untuk mengajar itu. Ya. Jadi di samping daripada itu kita harus ada persetujuan bersama. Ya. Jadi tidak ada suatu pertengkaran. Ya. Mungkin pada awal-awalnya anak-anak itu mengomel, tetapi untuk kemudiannya mereka lihat bahwa ini adalah untuk kebaikan mereka. Malahan kalau sudah dikasih satu episode mengenai Graceling, dia bilang, oh opa, oma, another one. Jadi minta lagi untuk lihat video. Lagi cerita Alkitab. Cerita Graceling, ya. Alkitab. Jadi penggunaan gadget ini adalah untuk ya pengembangan kerohanian mereka. Iya. Oke, wah, at least 2 jam sebelum tidur ya, kita harus off gadget nih. Dan ternyata itu gadget juga mempengaruhi akan kualitas tidur kita ya. Tadi juga sudah sempat disinggung. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini saya akan bacakan atau ini bacakan? Saya akan bacakan. Oke. Gadget adalah hal pertama yang ini polling. Saat ini banyak orang tua merasa khawatir tentang keamanan online anak-anak nih. Bagaimana kita dapat membekali keluarga dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk menjaga keamanan online anak-anak tanpa menghambat perkembangan teknologinya. Jadi gimana nih sebagai orang tua? Apalagi mungkin ada orang tua yang tidak terlalu tahu ya atau tidak terlalu paham tentang gadget, harus mau diblok situs-situsnya atau apa, tapi anak juga ini tidak ketinggalan zaman dengan teknologi. Dipersilakan keluarga Pendeta Kuntara. Jadi kita sebutkan tadi tentang masalah pengjadwalan. Oke.
Jadi harus ada persetujuan seperti tidak ada jet untuk cucu-cucu kami, tidak ada gadget ya pada weekdays ya. Pada hari-hari minggu, hari-hari pada hari-hari kerja biasa nggak ada gadget. Ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa mereka tidak akan terpengaruh untuk perkara-perkara yang negatif. Kemudian akhir pekan juga oleh sebabkan orang akan ke gereja dan sebagainya, kegiatan-kegiatan rohani ya itu mereka tidak menggunakan gadget kecuali misalnya untuk cerita Alkitab. Kemudian pada hari Minggu ya ada situs-situs yang baik, jadi bisa diatur supaya yang akan mereka lihat itu adalah sesuatu yang dapat memberikan pengembangan tabiat. Jadi ada banyak sekali program-program atau YouTube yang bagus untuk pengembangan tabiat anak supaya mereka itu rajin, supaya mereka itu jujur, ya diberikan dalam bentuk untuk anak-anak ya. Itu adalah satu perkara yang baik, tetapi itu pun kita batasin. Ya, misalnya hanya 1 jam saja, ya, bukan weekend itu kemudian dia bisa terus-terusan dengan itu, tidak, harus tetap juga dibatasi. Jadi orang tua harus memastikan bahwa yang dilihat oleh anak itu adalah sesuatu yang berguna untuk pengembangan tabiatnya dan tidak akan membawa mereka kepada perkara yang negatif. Banyak sekali ada educational ya, apakah itu mengenai hewan ya, bagaimana ikan-ikan atau burung atau apa natural things yang mereka harus pelajari, itu bagus buat anak-anak supaya mereka bisa mengerti. Jadi pengetahuan mereka bertambah. Ya. National Geographic ya. National Geography itu adalah hal yang bagus ya. Jadi diseleksi. Jadi orang tua harus seleksi apa saja program-program yang bisa anak-anak lihat, yang dapat membawa mereka lebih mengerti akan keadaan nature ya. Oke, wah jadi memang harus diawasi dan juga memang dibatasi juga ya, dan tuntun kepada justru channel-channel ataupun program-program aplikasi yang bermanfaat, yang edukatif, positif. betul. Ya, betul. Oke, mungkin sekarang kita bacakan hasil polling ya. Ya, ini kita sudah nggak sabar nih. Aku juga ikuti polling ini. Betul, oke. Kita bacakan hasil polling melalui Instagram. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda merasa seperti terus-menerus memeriksa ponsel Anda, bahkan saat Anda tidak membutuhkannya? Hasilnya? Oke. Ya ini atau dia. tidak? Yes. Ya, aduh. Ada 75% orang yang merasa terus-menerus nih. Memeriksa meskipun kayak nggak ada notif atau apa, kayak udah jadi refleks gitu ya. Betul. Pernah nggak sih ngalamin? Pernah kita juga ya? Kayak nggak ada notif, nggak ada telepon, tapi kita sudah pengen aja cek terus. Kayak ada yang hilang itu kalau kita nggak megang handphone itu dalam beberapa menit saja. Luar biasa. Iya, betul. Aduh, ini salah satu hal yang harus kita hindari, perbaiki. Selanjutnya, pertanyaan kedua, gadget adalah hal pertama yang Anda periksa ketika Anda bangun setiap pagi. Ya atau tidak? Hasilnya ya. Ya adalah 65%. sekitar 65% dan tidak ada sekitar 35%. Waduh. Kok kita banget ya? Betul ini. Refleksi juga bagi kita ya. Ternyata masih banyak yang bangun pagi itu, ya semoga yang dilihat dari handphone itu renungan pagi ya, betul. Renungan dari Hope Channel Indonesia, ataupun renungan pagi yang sudah dibagikan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf, yang lain. Asal jangan yang scroll-scroll yang tidak berguna ya. Langsung medsos. Betul, langsung medsos dan sebagainya. Oke. Dan yang terakhir, polling yang terakhir, pernahkah Anda merasa cemas atau gelisah jika meninggalkan smartphone atau gadget Anda di rumah atau kehilangannya? Dan jawabannya pernah, 65%. Pernah. Waduh. Iya, betul. Kayaknya berharga banget ya.
langsung balik otomatis ke rumah. Kalau di jalan langsung ingat, waduh. Tapi kalau dompet, mending ketinggalan dompet. Iya, mending ketinggalan dompet daripada handphone. Iya, apalagi ada yang lalu, wah dia lupa bawa Alkitab gitu. Maksudnya mending dia ketinggalan handphone daripada ketinggalan Alkitab gitu. Harusnya kita seperti itu ya. Kalau ini untungnya juga sih di handphone udah ada Alkitab. Ada Alkitab ya. Tapi dari 3 polling yang kita sudah sampaikan ternyata memang banyak sekali, kalau boleh dikatakan ini sudah masuk di kecanduan level candu ya. Secara tidak sadar kita betul dari pelajaran kecanduan. Pendeta Kuntaraf tadi, wah sepertinya kita udah dicandu nih. Betul. Nah, bagaimana mungkin komentar dari keluarga Pendeta Kuntaraf mengenai real time polling kita pada malam hari ini? Ya, dari situ kita bisa lihat bahwa ketergantungan kita kepada gadget itu sangat besar sekali. Ya, dan itu bisa menjadi hal yang positif dalam arti kalau yang dilihat pertama kali itu adalah untuk minggu pagi. Ya, renungan. Ya. Kami tadi pagi langsung saya tidak langsung buka gadget artinya iPhone, tetapi langsung saya buka komputer untuk mendengar firman Tuhan. Ya, itu pertama yang saya pegang tadi dan saya dengar 3 pasal. 3 pasal. Dan saya punya tujuan adalah untuk mendengar setiap hari itu 10 pasal Alkitab. Ya. Jadi Alkitab suara ya. Jadi kalau seandainya yang pertama kali dibuka adalah untuk melihat kepada renungan, itu adalah bagus. Bagus. Ya. Tetapi kalau dilihat itu adalah hal yang lain, ya itu adalah hal yang menunjukkan bahwa kita sangat kecanduan, jadi terpengaruh. Jadi saya percaya bahwa masing-masing kita bisa mengambil satu tekad, ya tekad bahwa sekarang saya tidak menggunakan akan gadget ini sebagai saya punya ilah. Ya. Saya menggunakan gadget ini sebagai satu berkat untuk saya, untuk suatu pertumbuhan kerohanian. Makanya kita buat ini gadget. Kemudian kalau sesudah selesai ya renungan apa semua, baru kita lihat yang lain-lain, WhatsApp ya ataupun email yang juga kita dapatkan melalui gadget ya. Dan kebetulan untuk saya terima mungkin lebih daripada 10.000 WhatsApp setiap hari ya, melalui WhatsApp grup dan sebagainya. Banyak yang tidak memberikan manfaat kepada saya, tetapi saya akan pilih sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan pelayanan dan sebagainya. Dan itu tidak langsung saya buka ya. Tetapi saya tunggu sesudah saya punya renungan itu selesai. Ya. Jadi saya harapkan bahwa kita bukannya menjadi hamba gadget, tetapi kita harus mengontrol gadget. Jadi bukan dikontrol oleh gadget, tetapi kita harus mengontrol gadget. Ya, itu harus menjadi tekad daripada kita punya keluarga, sehingga kita bukannya kecanduan, tetapi kita bisa menggunakan gadget untuk jadi berkat. Ya oke, itu dia ya. Luar biasa, tapi ya sayang sekali ini waktu kita sudah sangat terbatas juga pada malam hari ini. Mungkin masih banyak hal yang ingin kita share atau ingin kita tanyakan, tapi sangat sayang sekali ya, waktu sangat terbatas. Dan untuk kesempatan ini, keluarga Pendeta Kuntaraf bisa memberikan kesimpulan sekaligus doa tutup pada kita pada saat ini. Pemirsa yang berbahagia, ya. Terima kasih untuk semua yang telah ikut ambil bahagian dalam acara ini. Satu hal yang kita ingin ulangi ialah bahwa teknologi adalah sesuatu perkara yang dapat menjadi berkat untuk kita, tetapi bisa juga membawakan hal yang merugikan kita. Ya. Itu termasuk apa saja teknologi, apakah itu kendaraan, ya, apakah itu telepon, apakah itu ya gadget, televisi. Ya, apa televisi, ya. Nah, sekarang kita harus mempunyai satu tekad bahwa semua itu tidak menjadi kita punya ilah, tetapi itu adalah merupakan suatu sarana untuk mendatangkan berkat untuk kita.
televisi, ya saya lihat televisi, ya mungkin berapa sering, ya, Sangat jarang. sangat jarang sekali, ya hanya untuk lihat news, ya warta berita, dan itu pun kami buat sambil gerak badan. Jadi sambil gerak badan. Jadi kita tidak mau buang waktu, ya hanya untuk itu, ya. Jadi semua teknologi biarlah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, ya, paling sedikit mempunyai pengetahuan tertentu, dan kita bisa gunakan juga adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dan kontrol adalah penting, dan untuk anak-anak dan mereka yang punya anak ataupun cucu, maka penjadwalan adalah penting, kemudian keputusan bersama adalah penting, ya, untuk supaya sama-sama boleh bertumbuh dan menghindarkan akan apa yang disebut kecanduan. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami telah belajar hal yang sangat penting, dan kami belajar bahwa teknologi bisa menjadi satu berkat, tetapi bisa menjadi kutuk bagi hidup kami. Biarlah masing-masing kami dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kerohanian kami akan selalu bertumbuh, dan penggunaan gadget ataupun teknologi adalah hanya untuk menjadi berkat dan boleh membawa pertumbuhan kerohanian, dan nama Tuhan dapat dimuliakan melalui apapun yang kami buat. Tuhan berkati semua yang telah ambil bagian. Tuhan berkati akan Hope Channel Indonesia supaya tetap mengudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih semua. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada para narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf, dan juga kepada para guest yang sudah hadir tadi, dan juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir, bahkan yang mengikuti polling. Iya, kami juga memohon maaf mungkin apabila ada kesalahan-kesalahan dalam perilaku ataupun pengucapan ataupun kesalahan teknis sepanjang acara obsesi hati yang berlangsung ini. Ya, betul. Jangan lupa tetap saksikan tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, kami dari keluarga Togas Girsang, saya Darul Togas, dan saya Monica, ingin mengucapkan, dan seluruh kru yang melayani ini juga bersama Ox, ya. Iya. Join dia masuk. Ingin mengucapkan sampai jumpa, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.